melanjutkan cerita sebelumnya. Anak kecil, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Tidak masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja persyaratannya adalah kamu bisa memperbaiki semangatku. Dengan kekuatan roh saya saat ini, saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun, ucap Tianzunze. Tuan tua, Anda dapat yakin, ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwanya. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun roh Anda terluka parah, bukan tidak mungkin untuk bisa diperbaiki, ucap Shoyan. Tian Huozunze menatap Shoyan dengan mata yang dalam. Setelah itu dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya bayi Fallen Heart Flame dan melayang ke Shoyan. Shoyan dengan hati-hati menerima Fallen Heart Flame ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan bayi kecil ini. Dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya. Dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya. Tolong ambil juga tulang-tulangku ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang dari seorang elit Douzun, ucap Tianzunze. Shoyan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Dunia magma ini tampaknya sudah tidak ada manusia kadal. Orang kadal api itu sangat sensitif terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu ada sejumlah besar dari mereka. Semakin banyak Anda membunuh, akan semakin banyak yang datang. Pada akhirnya Anda hanya menarik orang-orang suku kadal yang benar-benar kuat. Jika itu terjadi, maka semuanya akan berakhir merepotkan, ucap Tianzunze. Shoyan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan lembut. Di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang kadal ini menyerang suatu hari nanti. Ucap Shoyan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya bisa bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang kehabisan air dan akhirnya mati secara otomatis. Ucap Tianzunze. Shoyan hanya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tertawa getir dan berkata, "Saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri, apalagi tempat ini bahkan bukan titik bagian bawah magma. Saya ingin tahu apa ada sesuatu yang lebih jauh di bawah," ucap Shoyan. "Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menyarankan kamu untuk tidak penasaran mengenai titik bawah magma. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya samar-samar dapat merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sana," ucap Tianzunze. "Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin," ucap Shoyan. "Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Dauki saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Anda tidak perlu khawatir ketahuan oleh mereka. Anda bisa menunggu dan berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi jika Anda menggunakan teknik pengendalian api ini. Kekuatannya pasti akan melonjak," ucap Tianzunze. Shoyan mengangguk. Setelah pertempuran besar tadi, Doki di dalam tubuhnya telah habis. Shoyan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel latihan ketika hatinya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari orang-orang kadal api sebelumnya. Tianzunze terkejut saat melihat manik merah di tangan Shoyan. Dia segera mengangguk dan berkata, "Tidak terduga bahwa Anda dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh orang kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan ganas. Kemungkinan ada resiko yang cukup besar dalam mengkonsumsinya," ucap Tianzunze. Shoyan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Shoyan menjentikan jarinya dan manik berwarna merah itu langsung ditelan. Tian Huozunze mengerutkan alisnya ketika dia melihat Shoyan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Aku lupa bahwa kamu memiliki api surgawi."
Mata Tian Zunze berhenti di tubuh Shoyan. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya melihat magma merah cerah dan menghela nafas. Tidak terduga, aku yang dulu bertahan untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku, ucap gumam Tian Zunze. Setelah sekitar 20 menit sebelum benar-benar menyempurnakan manik api, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Douqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya bisa berhasil mencapai bintang 6 Do Huang. Namun saya harus bergegas dan meninggalkan tempat ini sekarang, ucap Shoyan. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menyembunyikan pergerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan lama, ucap Tian Zunze. Gelombang besar yang menggetarkan jiwa muncul di dalam Shoyan. Batu giok kuno-kuno Dewa Tause yang sudah lama tidak menunjukkan aktivitas apapun, memiliki getaran yang tidak biasa muncul pada saat ini. Gelombang samar kemerahan naik di batu giok berwarna putih ini. Ini terjadi pada saat karena ada di area magma ini, atau lebih tepatnya karena dunia magma di bawah. Dengan bantuan Tian Zunze kali ini perjalanan Shoyan sangat mulus. Sekitar 10 menit lebih dia berhasil meninggalkan area di mana orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga berasa melemah. Saya akhirnya meninggalkan tempat sialan itu, ucap Shoyan. Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi, betapa aku merindukannya, ucap Tian Zunze. Shoyan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki roh saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa roh saya hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya, ucap Tian Zunze kembali. Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Tuan tua, yakinlah bahwa Shoyan bukan tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah, ucap Shoyan. Tian Zunze mengangguk puas. Dia perlahan berkata, Anda bisa bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan ketika Anda berlatih teknik mengusir api 5 cincin. Karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda, ucap Tian Zunze. Kalau begitu, anak kecil ini akan berterima kasih padamu, ucap Shoyan. Tian Zunze menghela nafas dan tubuhnya memasuki cincin putih miliknya di jari Shoyan. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Karena apa yang disebut manik-manik api, kemajuan Shoyan selama 1 bulan ini sangat cepat. Setelah menelan dan memperbaiki sekitar 50 lebih dari mereka, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh Douqi di dalam tubuhnya mengembang. Situasi ini memberitahu Shoyan bahwa dirinya saat ini sudah berada di puncak bintang 5 Do Huang. Tubuh bagian atas Shoyan telanjang saat dia duduk di tanah. Matanya tertutup rapat, tampak seperti bermeditasi. Shoyan membuka matanya merasakan aura kuat yang telah melonjak beberapa kali di dalam tubuhnya. Senyum puas terangkat di sudut mulutnya. Kemajuan kali ini tidak hanya membuat Shoyan benar-benar stabil di level bintang 6 Do Huang, tetapi juga menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih panas. Di bawah fokus Shoyan, suara angin kencang di dalam lubang semakin mendekat. Sesaat kemudian sosok manusia muncul di depan mata Shoyan. Shoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat sosok tua yang turun dari lubang. Dia berbicara dengan suara yang jelas. Mengapa penatua pertama punya waktu untuk datang ke sini hari ini, ucap Shoyan. Kamu telah tinggal di bawah untuk waktu yang lama. Saya pikir Anda telah mengalami masalah. Xian dan orang-orang itu telah berulang kali bertanya kepada saya apakah mereka bisa datang ke sini. Bagaimana saya bisa menyetujui permintaan mereka mengingat bahaya tempat ini? Karenanya saya hanya bisa turun sendiri, ucap penatua Sukian. Matanya menyapu Shoyan dan dia tanpa sadar kaget ketika dia merasakan perubahan aura Shoyan. Dia bertanya, kamu telah maju menerobos? Shoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya secara kebetulan menerobos tepat sebelum penatua pertama turun. Sukian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kecepatan pelatihan orang ini benar-benar merupakan pukulan bagi orang lain. Kamu anak kecil, kecepatan latihan ini benar-benar terlalu mirip monster. Saat itu ketika saya masih di kelas Do Huang,
Kemajuan tercepat saya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun atau lebih. Tetapi dibandingkan dengan Anda, itu benar-benar agak memalukan, ucap Sukian. Soyan menggosok kepalanya dan tersenyum. Dia menunjuk bayi Fallen Heart Flame di tangannya dan berkata, "Penatua pertama, lihat dan lihat apa ini," ucap Soyan. Keterkejutan yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan langsung muncul di matanya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Ini adalah, apa kamu telah menempatkan Fallen Heart Flame ke dalamnya?" Soyan tersenyum dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini memang Fallen Heart Flame yang asli, hehehe," ucap Soyan. Sontak Sukian tersentuh dan langsung berkata marah, Kenapa kamu tidak menggunakan otakmu? Saya telah mengatakan bahwa tidak adanya Fallen Heart di Akademi Dalam dapat menyelamatkan kita dari masalah. Sekarang setelah Anda menaklukkannya, mengeluarkannya lagi akan sangat merugikan Anda. Anda mungkin akan tetap berada di level ini selamanya. Bagaimana Anda akan pergi dan bertarung dengan Hall of Soul dengan cara ini? Soyan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Penatua pertama, ini memang api surgawi Fallen Heart asli. Namun ini bukan yang dari tubuhku. Kalau tidak, bagaimana mungkin itu bisa begitu lemah? Hahaha." "Maksudmu, kamu telah menemukan Fallen Heart Flame yang lain?" ucap Sukian. Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Fallen Heart ini juga sesuatu yang ditemukan di dunia magma. Namun saat ini masih dalam tahap bayi. Selama sesepuh dari Akademi Dalam yang mempraktikkan metode Ki Afinitas Api menuangkan Doki dalam jumlah tak henti-hentinya ke dalamnya, Fallen Heart ini memungkinkan menara pemurnian Ki Langit Berkobar dapat digunakan lagi. Berjalannya waktu Fallen Heart ini mungkin juga dapat sekali lagi berevolusi dan memiliki kecerdasannya sendiri. Menara pemurnian Ki Langit Berkobar mungkin dapat tetap buka selamanya." Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.